Apa kata Nabi SAW? Waspadalah kalian dari yang namanya dusta, karena sesungguhnya dusta atau bohong itu mengantarkan pelakunya kepada kefajiran, yaitu kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya, sehingga dianggap remeh dan enteng untuk berbuat maksiat yang lain. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جماعة صلاة جمعة رحمني ورحمكم الله. Islam menunjukkan kepada kita banyak jalan menuju keselamatan di dunia sampai akhirnya selamat di akhirat, masuk ke surga. Di antara jalan terbesar yang ditunjukkan dalam Islam adalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah dan menjauhi segala hal yang bertolak belakang dengannya, yaitu syirik dan segala macam maksiat kepada Allah dan hal-hal yang menyelisihi sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara jalan-jalan keselamatan juga yang diajarkan dalam syariat Islam adalah berkata jujur dan tidak berbohong. Bahkan banyak sekali dalil dari Al-Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan hal itu. Di antaranya hadis dalam Sahih Bukhari dan yang lain-lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina farjaihi adman lahul jannah." Siapa yang bisa menjamin untukku, yang bisa menjaga untukku apa yang ada di antara dua jenggotnya, maksudnya kumis dan jenggotnya ini, maksudnya lisannya. Siapa yang bisa jaga lisannya untukku, kata Nabi SAW, adman lahul jannah. Dan juga bisa menjaga antara di kedua kakinya, maksudnya kemaluannya, maka aku akan jamin dia masuk surga. Menunjukkan bahwa menjaga lisan dari perkataan dusta dan bohong dan sia-sia, demikian pula menjaga kemaluan dari hal-hal yang diharamkan, ini jalan keselamatan kita di dunia sampai akhirnya di akhirat masuk surga. Al-Imam An-Nawawi juga ketika menerangkan hadis Abu Hurairah
yang sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ya, barang siapa, jemaah sekalian, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya berkata-kata baik, atau kalau tidak maka diam. Ya, lihat di sini hanya dua pilihan saja orang itu dalam berbicara di dunia ini. Silahkan ngomong, tapi yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang bermanfaat. Bicara. Kalau tidak bisa, maka diam. Karena kalau asal bunyi, asal bicara itu nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperhitungkan dan ditanya kelak oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Nah, Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkarnya menjelaskan hadis ini. Kemudian beliau menerangkan, membawakan perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i mengatakan, ma'nahu, maksud hadis ini, annal insana idza arada an yatakallama falyufakkir. Orang itu kalau mau ngomong, mau bicara, mikir dulu, berfikir. Apa kata beliau? Fa idza dhaharat minhul maslahatu faltakallam. Kalau sekiranya setelah dia berfikir ternyata ucapannya itu maslahat, baik akibatnya, maka silakan bicara. Wa illa aw syakka fi, tapi kalau setelah dia berfikir ternyata madarat, menyakiti orang, ya, bohong, membuat masyarakat resah karena kebohongannya, maka fal yumsik, dia diam. Aw syakka fi, atau kalau dia masih ragu saja, sebaiknya diam. Nah, jadi di sini ada tiga kemungkinan ya orang ketika mau ngomong itu. Yang pertama, kemungkinan pertama itu dia yakin jelas perkataannya itu manfaat dan maslahat bagi dirinya ataupun orang lain. Yang kedua, dia masih ragu. Dan yang ketiga, dia yakin madarat, mafsadat akibatnya. Maka yang pertama, silakan ngomong dan bicara karena itu berpahala, itu baik, itu bagus, maslahat. Yang kedua dan yang ketiga, diam. Makanya di sini orang lebih baik banyak diamnya ketimbang bicaranya. Kalau sekiranya dia masih ragu atau yakin itu ucapannya madarat dan dampaknya sangat buruk dan negatif bagi dirinya ataupun orang lain. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, sebagaimana dalam dalam Jami' Tirmidzi dan yang lain-lain, pernah dinasihati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal kita tahu sahabat Mu'ad, seorang Mu'ad bin Jabal, ulamanya sahabat. Dinasihati apa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Mu'ad, kuffa alaika hada. Wahai Mu'ad, kamu jaga ini, sambil Nabi menunjuk ke arah lisan beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu Mu'ad balik bertanya, ya Rasulullah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bihi. Wahai Rasulullah, apakah kita itu akan disiksa dengan sebab ucapan kita yang kita katakan sehari-hari? Apa kata Nabi SAW? Thaqilatka ummuka ya Mu'ad. Ya, semoga Allah merahmatimu wahai Mu'ad. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya dan mengatakan, ya, alaisa, bukankah wahai Mu'ad, annasu yakubbuna ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah engkau tahu wahai Mu'ad, kebanyakan manusia itu diseret di atas wajahnya atau dahinya menuju neraka jahanam itu dengan sebab buah hasil ucapan mereka sendiri. Ini menunjukkan sekali lagi bahwa berdusta ini jalan menuju kecelakaan, jalan menuju musibah di dunia sebelum di akhirat kalau orangnya tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah ulama ya menyimpulkan bahwa dampak negatif berdusta, berbohong itu cukup banyak. Yang pertama, dusta ini adalah dosa besar.
Dan ini dikategorikan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar. Dan definisi Al-Kabirah, dosa besar itu, definisinya adalah setiap perbuatan dosa yang pelakunya diancam di dunia ini dengan hukuman atau had, atau mendapatkan laknat Allah dan para malaikat dan seluruh manusia, dan di akhiratnya dia diancam azab neraka yang cukup berat. Itulah definisi Al-Kabirah atau dosa besar. Sehingga Imam Dzahabi memasukkannya ke dalam dosa besar yang ke-24 dalam kitabnya. Bisa dicek dalam kitab Al-Kabair. Ya. Dan juga berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Bukhari dan yang lain-lain. Ya, wa iyyaka wal kadzib, kata Nabi SAW, waspadalah kamu dari berdusta itu, berbohong dalam berucap. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Wa la yazalu ar-rajulu yakdzibu wa yataharra al-kadziba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Apa kata Nabi SAW? Waspadalah kalian dari yang namanya dusta, karena sesungguhnya dusta atau bohong itu mengantarkan pelakunya kepada kefajiran, yaitu kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya, sehingga dianggap remeh dan enteng untuk berbuat maksiat yang lainnya. Dan ini sebagaimana dikatakan oleh para ulama bahwasannya al-ma'asi yuraqqiqu ba'daha ba'dan. Maksiat itu menganggap enteng sebagian kepada sebagian yang lainnya. Awalnya dusta, lama-lama yang lain lagi. Dan juga ulama mengatakan al-ma'asi baridul kufri. Kemaksiatan itu adalah ya tangga menuju kekufuran pada akhirnya. Kata Nabi SAW tadi dalam hadis, wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan kefajiran itu, kemaksiatan itu lama-lama bisa mengantarkan pelakunya kepada neraka. Lalu kata Nabi SAW, wa la yazaru rajulu yakdzibu yataharral kadziba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Dan orang kalau terus terbiasa berdusta dalam ucapannya, kesehariannya, ya maka Allah pun akan golongkan dan Allah akan cap dia termasuk golongan para pendusta. Dan kalau sudah begini sulit untuk bertaubat biasanya, naudzubillahi min dzalik. Makanya seburuk-buruk hadis yang diriwayatkan adalah hadis maudhu, hadis palsu. Dengan sebab apa? Dengan sebab perawinya, periwayatnya ini adalah pendusta, karena dia berani berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sudah bersabda, al-kadzibu alaysa laisa al-kadzibu alayya kakadzibin ala ahad. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu min nar, dalam hadis mutawatir. Dusta atas namaku itu tidak seperti dusta atas nama orang lain. Dan barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka silakan ambil posisinya di neraka. Menunjukkan bahwa yang pertama, dusta, bohong adalah dosa besar. Dampak negatif yang kedua dari berbohong dan berdusta itu adalah sulit mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Ghafir atau surat Al-Mu'min, innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Sesungguhnya Allah tidak menunjukkan orang yang melampaui batas dan orang yang berdusta. Ya. Kemudian dampak negatif yang ketiga, dusta ini terkutuk perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah Adz-Dzariyat tentang orang-orang yang suka berdusta. Apa kata Allah? Qutilal kharrasun alladzina hum fi ghamratin sahun. Terkutuklah orang-orang yang suka bohong, yang mereka itu sudah terbenam, tenggelam dalam kelalaian mereka, dan mereka berbohong, berdusta kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini sudah 3 dampak negatif, dampak buruk. Dan kemudian yang keempat, bahwa dusta adalah ciri-ciri khas identik orang munafik. Hadis dalam Sahih Bukhari Muslim dari Abu Hurairah yang barangkali sebagian jamaah sudah sering dengar, bahkan sudah hafal, ayatul munafiqi thalath.
tanda orang munafik itu ada berapa? 3. Idza haddatsa kadzab. Ini nomor 1 Nabi sebutkan. Kalau berbicara apa? Berdusta. Wa idza wa'ada akhlaf. Kalau janji mengingkari dan menyelisihi janjinya. Wa idza tumina khan. Kalau dipercaya khianat. Dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Amr bin Al-As disebutkan 4 bahkan. Yang awalnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ayatul munafiq, bahwasanya tanda-tanda orang munafik itu ya adalah 4. Yang barang siapa terkumpul pada diri seseorang 4 sifat tersebut, ya, kana munafiqun khalisan, kata Nabi, dia munafik tulen, asli. Ya, wa man kana fihi minhunna, dan barang siapa yang ada salah satu sifat dari 4 sifat tersebut padanya, maka dia tetap memiliki sifat nifaq, kemunafikan, hatta yada'aha, sampai dia betul-betul meninggalkan semuanya. Yang pertama, man idza haddatsa kadzab. Nomor 1 lagi itu, kalau berbicara bohong. Wa idza wa'ada akhlaf. Kalau berjanji dia menyelisihi janjinya. Wa idza khasama fajara wa idza ahada ghadara. Ini tambahannya. Kalau dia berselisih, ribut sama orang, dia pengennya menang sendiri. Sifat orang munafik, enggak peduli apakah dia benar atau salah. Dan yang keempat, wa idza ahada ghadar. Kalau dia sudah membuat satu perjanjian, dia bisa membatalkan perjanjian itu secara sepihak. Jadi itulah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dampak negatif dan dampak buruk dari yang namanya maksiat bohong, dusta, yang barangkali sebagian besar kaum muslimin masih menganggapnya ini satu maksiat yang enteng dan remeh. Ya, enggak masalah. Padahal ini dosa besar. Padahal ini adalah dampaknya buruk dan negatif sekali. Dan insyaallah kita jelaskan dampak negatif yang berikutnya di khutbah yang kedua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Dampak negatif jemaah sekalian dan dampak buruk yang juga sangat berbahaya bagi pelaku kebohongan dan kedustaan di akhirat. Kalau tadi itu di dunia, ya, dia ciri-ciri munafik, dia susah dapat hidayah, dia dikutuk oleh Allah. Nah, di akhirat kalau dia sampai mati nggak taubat dari yang namanya perbuatan dusta ini ada azab khusus, naudzubillah, ada azab yang berat bagi para pendusta. Ada satu riwayat dari sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Bukhari dan yang lain-lain. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi dan diperlihatkan berbagai macam aneka ragam adab-adab para pelaku maksiat, di antaranya adalah adab yang Allah timpakan kepada pendusta. Nabi diperlihatkan apa? Ini hadis panjang, ya. Panjang sekali ini hadis. Nabi diperlihatkan salah satu orang diadab, ya, dengan cara mulutnya itu bagian tepi bibirnya ditarik, ya, oleh kain sampai ke tengkuknya. Kemudian hidungnya juga ditarik sampai ke tengkuknya, sobek, ya. Dan demikian pula matanya ditarik juga sampai ke tengkuknya, jadi sobek semua mukanya. Lalu beliau bertanya kepada Jibril alaihi salatu wassalam, "Ma hadza? Apa ini?" Lalu Jibril pun mengatakan, "Ammal ladzi ataita alaihi." Adapun yang kamu lihat itu orang yang ditarik semua itu kanan kirinya, dari mulutnya, hidungnya sampai matanya itu, fa innahu rajulul
alladzi yaqdu min baitihi, ya, yaitu seseorang yang keluar dari rumahnya fayakdibul kadbata tablughul afaq. Lalu dia berdusta dengan kata-katanya sampai-sampai kedustaannya itu sampai ke seluruh penjuru dunia. Nah, ini subhanallah, sekarang ya yang namanya gosip, ucapan, isu itu gampang sekali menyebar. Kalau kita berdusta sedikit saja, terus orang ini dengar, orang yang kedua dengar, ketiga, terus sekampung akhirnya tahu dengan kedustaan kita. Akhirnya mereka resah. Karena dusta itu definisinya apa? Khilaful waqi'. Al-kalam mukhalifun lil waqi'. Satu perkataan yang menyelisihi kenyataan. Itu yang tersebar dan itu yang ada di pikiran masyarakat, akhirnya membuat rusak kondisi masyarakat. Apalagi sekarang zaman medsos, zaman media sosial. Kita tinggal share apa saja yang benar ataupun yang dusta, orang bisa baca. Maka hati-hati kita dalam berbicara. Hati-hatilah. Karena kedustaan itu tadi dampak negatifnya sangat banyak dan masyarakat atau orang resah, tidak suka dengan kehadiran adanya orang yang suka berdusta karena selalu berbeda-beda apa yang diucapkannya, menyelisihi kenyataan yang ada. Dan jamaah perlu ketahui, sifat dusta ini bertolak belakang dengan sifat para nabi dan rasul. Mereka memiliki sifat kejantanan, kejujuran. Mereka ucapkan apa adanya dari Allah walaupun kaumnya memusuhi mereka semua. Bahkan di antara sifat Nabi SAW adalah al-amanah, amin, jujur. Bahkan itu modal dakwah beliau SAW. Tatkala beliau mengumpulkan orang-orang pembesar tokoh kufar Quraisy, wahai Bani Fulan, wahai Bani Fulan, wahai Bani Fulan, pada kumpul. Lalu beliau mengatakan, bagaimana kalau saya beritahu kalian bahwasannya pasukan berkuda di belakang gunung ini siap akan menyerang kalian semua? Akuntum musaddiqiyya? Apakah kalian semua mempercayai saya? Apa jawaban mereka semua serempak, sepakat mereka mengatakan, ya, ma jarrabna fika kadiban. Kami tidak pernah menjumpai kamu berdusta satu kali pun, wahai Muhammad. Jadi kami percaya. Baru setelah itu Nabi bermodalkan kejujuran, Nabi mengatakan, faqulu la ilaha illallah. Kalau gitu kalian ucapkan semua la ilaha illallah. Kalimatan uhaju bika indallah. Satu kalimat yang bisa membuat kalian selamat, yang aku bisa membela kalian nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu mulailah orang-orang kufar Quraisy gonjang-ganjing dan tidak suka, terkhusus Abu Lahab, dan dia mengatakan, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'atana. Celakalah kamu wahai Muhammad, apakah hanya untuk ini kamu mengumpulkan kami semua? Lalu akhirnya Allah turunkan surat tabbat yada abi lahabin wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab, dan seterusnya. Jadi lihat, kedustaan itu berbahaya. Kedustaan itu bertolak belakang dengan sifat orang-orang yang paling saleh di alam semesta ini, para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Demikian jamaah sekalian, semoga yang ringkas ini bermanfaat dan membuat kita bisa hidup jujur di dunia ini sampai akhirnya kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kejujuran mengantar kita kepada keselamatan, kepada kebaikan, dan kejujuran kebaikan itu mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين اللهم أهلك أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم جل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن